Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan yang di-request oleh teman-teman kita ya. Ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang energi, tetapi mereka enggak memproduksi batu bara, minyak bumi, dan juga kayak plutonium, enggak ya. Tapi yang mereka produksi itu energi yang berasal daripada pembangkit listrik energi baru terbarukan, atau yang biasanya disebut dalam bahasa yang gaul itu EBT, energi baru terbarukan. Yang mereka jalani itu ada sumbernya dari air, yang misalnya dari waduk, itu ada. Lalu ada lagi yang bergerak di bidang pembangkit listrik tenaga surya, seperti memakai panel surya, sinar matahari, itu mereka juga jalani. Kita akan membahas saingan daripada salah satu saham yang juga bergerak di bidang pembangkit listrik energi baru terbarukan seperti KEEN atau KIN. Tetapi kita akan bahas saingannya kali ini yang di request oleh teman-teman, yakni adalah Telegra Asia Energi Tbk dengan kode emiten TGRA. Langsung aja dari spesifikasinya terlebih dahulu ya, udah kayak review apa gitu ya. Tapi kita akan mereview perusahaan. Kita akan lihat dari bisnis yang mereka jalankan ya, yang berfokus pada mendevelop energi terbarukan. Seperti yang kita lihat di sini ada hydro. Ya, gitu-gitu aja sih informasi yang bisa kita dapatkan. Jadi kalau ditanya prospek bisnisnya bagaimana, ya saya bisa katakan sektor energi ini sangat dibutuhkan. Seperti apa dibutuhkannya? Pada tahun 2021, 2022 itu sering kita dengar soal krisis energi ya, mau di India, di Inggris, di Eropa itu ada krisis energi, bahkan China juga ada krisis, padahal mereka memproduksi batu bara terbesar di dunia. Tapi tetap aja yang namanya kita hidup di dunia ini pasti ada yang ya, jadi kita harus selalu siap sedia dengan segala perubahan. Termasuk dengan Tegra ini, mereka bisa dibilang berani juga bersaing ketat dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang energi yang memakai fosil dalam produksi mereka ya. Mereka berani bersaing, mereka memakai energi yang lebih bersih. Meskipun nggak 100% bersih sih, kalau untuk membangun waduk tentu perlu semen yang produksinya juga ada pakai batu bara, dan juga untuk memproduksi panel surya itu juga perlu material kaca, itu juga harus bakar, berenergi dan lain-lain. Jadi nggak 100% bersih, tapi kalau untuk jangka panjang ya bisa dibilang mereka itu lebih bersih daripada batu bara, minyak bumi dan lain-lain ya. Berani bersaing. Jadi untuk prospeknya sih energi ini memang aman sih, jadi oke-oke aja ya. Selanjutnya kita lihat dari sisi pemegang sahamnya terlebih dahulu, di mana saya sudah cari di sini Telegra Asia Equity ya. Di berita ini sih nggak ada kasus hukum yang memberatkan perusahaan Telegra ini. Cuman ada satu berita yang menarik, yakni bahwa Telegra ini tidak mencatatkan pendapatan untuk kuartal pertama tahun 2022. Emiten di sektor EBT ini tak memiliki pendapatan. Kok bisa sih? Itu berarti mereka tidak mencatatkan penjualan ataupun pendapatan pada kuartal pertama tahun 2022 ya. Untuk lebih jelasnya nanti kita bisa lihat di bagian PDF yang sudah saya download di IDX. Kalau mau data yang lengkap itu biasanya downloadnya di IDX teman-teman. Jadi saya juga ada buka PDF dan juga LT Business untuk saling komparasi antara kedua aplikasi ini. Jadi kita bisa melihat dan juga dapat mempercayai data tersebut. Karena biasanya kan mungkin ada beberapa daripada kita yang meragukan data dari LT Business ya. Karena mungkin ada yang error seperti laporan keuangannya, tapi sampai sekarang sih saya nggak menemukan error sih kalau untuk yang perusahaan sudah IPO lama ya. Tapi kalau yang masih baru ber-IPO itu biasanya ada error juga sih, saya akui itu. Cuma kalau untuk kayak Tegra ini yang udah IPO lama, itu pelaporan keuangannya biasanya tepat sasaran sih. So, kita langsung aja pindah ke PDF dan RT Business. Baik, kita sudah masuk ke PDF dan di RT Business. Pertama kita cek dulu pemegang saham Tegra yang tadi sudah kita review. Tegra Asia Equity memegang 18% sahamnya, cuman pemodal nasional atau masyarakat itu memegang 75,2%. Itu udah melebihi 50%, jadi saya nggak suka sih. Kalau posisi publik terlalu gede, itu berarti pengendalinya sudah mulai meninggalkan perusahaan tersebut dan membuang saham mereka ke publik. Ya, itu yang saya nggak suka sih.
Lalu apalagi itu cuma pemodal nasional, masih ada pemodal asing sebesar 0,37%. Ini udah salah satu nilai buruk bagi Tegra ini. Selanjutnya kita lihat di bagian net profit mereka mencatatkan kerugian ya, karena mereka tidak ada pendapatan dan penjualan untuk kuartal pertama tahun 2022. Untuk melihat bukti bawah sini ya, di bagian ini laporan laba rugi di kuartal pertama tahun 2022 penjualan dan pendapatan usahanya Rp0, berarti nggak ada sama sekali, sehingga mereka mencatatkan kerugian di bagian laba rugi yang dapat diatribusikan itu sebesar yang ke entitas induk atau Tegra itu sebesar minus Rp444 juta. Ya, baiklah, jadi ini juga nilai minus sih. Kalau pendapatannya apalagi labanya minus, ya biasanya pendapatan minus, tapi kalau ada pendapatan lain-lain seperti investasi, itu biasanya net profit masih ada. Cuman ini net profitnya aja, laba bersihnya aja udah minus, jadi nggak ada harapan pernya pasti minus. Seperti yang kita lihat minus 78 kali. Skip ya, itu kriteria kedua yang paling penting juga, mereka nggak lolos ya, jadi auto skip kayaknya. Lalu di bagian liquidity, di bagian current ratio-nya itu cuman 93%. Kok dikit amat sih? Nah, kita coba cek di bagian perbandingan antara aset lancarnya berbanding dengan liabilitas jangka pendeknya. Jumlah aset lancarnya 33 miliar rupiah dengan liabilitas jangka pendek lebih besar 35 miliar rupiah. Otomatis maka current ratio-nya pun di bawah 100%. Ini juga nilai minus sih. Ini juga kriteria yang penting. PR dan liquidity mereka nggak lolos. Lalu tes terakhir di sesi pertama, transaksi harian mereka di turnover 164 juta rupiah. Ini juga mereka nggak lolos sih. Meskipun baru sesi pertama ya, tapi kalau kita bulatkan kali 2 ya, 164 juta kali 2 aja nggak sampai 1 miliar sih. Jadi Tegra ini dari keempat kriteria semuanya gagal. Jadi bagi teman-teman yang request Tegra ini, saya nggak sarankan masuk dulu ya. Meskipun alasan-alasan mereka udah gocap, nggak mungkin turun lebih dalam lagi. Siapa tahu kalau teman-teman beli, dana teman itu nggak bisa dicairkan. Nah, itu yang kita nggak mau ya. Jadi bagi teman-teman, kalau mau masuk ke saham energi yang memakai tenaga fosil sih masih menarik sih. Kayak hari ini batubara ada naik, ini batubara juga hijau, Metsi yang bergerak bidang minyak hijau tipis, mereka juga hijau. Lalu ada lagi Adro juga, lalu ITM Gap, ABMM, MCOL, dan udah itu aja sih saham energi. Tapi kalau memang yang mau benar-benar bergerak di bidang EBT, energi baru terbarukan, mungkin ini bisa menjadi opsi sih. Ini oke aja, dari pernya oke 9.9, current ratio 2000-an, lalu pemegang saham publik juga masih aman di bawah 50% ya. Ya, 11%, lalu turnover harian sih kali 2 hampir 1M. Jadi kalau disuruh pilih, mending pilihin aja teman-teman ya. Jadi begitulah pembahasan tentang Tegra yang bergerak di bidang energi baru terbarukan. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.